Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Koperasi dan Usaha Kecil. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Gusma Yeni, dengan NIM 1805324, dan rekan saya Irma dengan NIM 1805325. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jenis-jenis koperasi, bentuk-bentuk koperasi, dan perjenjangan koperasi. Materi yang pertama, jenis-jenis koperasi, akan disampaikan oleh rekan saya Irma. Kepada Irma dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis koperasi. Nah, seperti yang terlihat, di mana koperasi ini ada 5 jenis. Yang pertama, koperasi produsen. Yang kedua, koperasi konsumen. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Yang keempat, koperasi pemasaran. Dan yang terakhir, yaitu koperasi jasa. Nah, baiklah, kita akan bahas satu persatu. Oke, next. Ya, yang pertama yaitu mengenai koperasi produsen. Nah, koperasi produsen ini itu adalah koperasi yang anggota-anggotanya itu dikatakan sebagai para produsen gitu. Nah, jadi anggota dalam jenis koperasi ini itu merupakan pemilik atau owner, juga sekaligus merupakan sebagai pengguna pelayanan atau user gitu. Nah, dalam hal ini dapat kita lihat di mana dalam kedudukannya sebagai produsen, adapun anggota koperasi dikatakan sebagai produsen itu adalah untuk mengolah bahan baku atau input menjadi barang jadi atau outputnya gitu. Nah, sehingga jika bahan baku ini sudah menjadi barang jadi, maka itu akan menjadi barang yang dapat diperjualbelikan gitu. Nah, dengan adanya transaksi dari barang yang diperjualbelikan tersebut, maka akan diperoleh sejumlah keuntungan gitu. Nah, koperasi produsen ini berperan dalam yang pertama yaitu dalam pengadaan bahan baku, input atau sarana produksi yang menunjang ekonomi anggota gitu. Sehingga apa ya, sehingga dengan demikian maka anggota akan merasakan manfaat keberadaan koperasi karena mampu meningkatkan produktivitas usaha anggota dan pendapatannya gitu. Oke, next. Ya, nah yang kedua itu ada koperasi konsumen. Nah, jadi koperasi konsumen ini adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota begitu. Nah, jadi perlu dijelaskan juga bahwa dalam kedudukan anggota sebagai konsumen itu kegiatan mengkonsumsi termasuk juga konsumsi oleh gitu. Ini adalah penggunaan mengkonsumsi barang atau jasa yang disediakan oleh pasar. Nah, berbeda dengan koperasi produsen, di mana koperasi konsumen ini berperan dalam mempertinggi daya beli, sehingga dengan tingginya daya beli tersebut, maka pendapatan real anggota koperasi tersebut juga akan ikut meningkat gitu. Nah, pada koperasi konsumen ini, anggota itu memiliki identitas sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan atau customer. Oke, next. Ya, yang ketiga yaitu koperasi simpan pinjam. Nah, dalam koperasi ini anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda, yaitu sebagai pemilik atau owner juga sekaligus sebagai nasabah atau customer gitu. Nah, jadi dalam kedudukan anggota sebagai nasabah itu anggota melaksanakan kegiatan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi gitu. Nah,
dalam hal ini, maka dapat kita ketahui bahwa penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi, modal tersebut akan disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota atau calon anggota yang membutuhkan gitu. Nah, ya. Nah, jadi dalam kedudukan anggota sebagai nasabah, ini anggota bisa melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi gitu. Nah, pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung itu bisa dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela, dan deposito. Nah, hal tersebut merupakan sumber modal bagi koperasi yang bersangkutan. Oke, next. Next. Ya, oke. Yang keempat itu adalah koperasi pemasaran. Nah, koperasi pemasaran ini juga sering disebut sebagai koperasi penjualan gitu. Nah, di mana identitas anggota ini juga sebagai pemilik dan sebagai penjual atau pemasar gitu. Nah, dalam jenis ini anggota yang berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian, maka bagi anggota, koperasi ini merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen gitu. Nah, koperasi pemasaran ini mempunyai fungsi seperti yang terlihat, di mana fungsinya adalah menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota yang untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen. Oke, nah dan yang terakhir yaitu next, ya, yang terakhir jenis koperasi yang terakhir yaitu koperasi jasa. Nah, koperasi jasa ini adalah koperasi di mana identitas anggota sebagai pemilik juga sekaligus sebagai nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa gitu. Nah, dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Nah, sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa. Oke, mungkin sekian saja materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Irma atas presentasinya mengenai jenis-jenis koperasi. Nah, materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai bentuk-bentuk koperasi. Menurut Undang-Undang Perkoperasian, koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Koperasi primer adalah semua koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang perorangan. Sedangkan koperasi sekunder adalah semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi, baik itu badan hukum koperasi primer maupun badan hukum koperasi sekunder. Kemudian dibentuknya koperasi sekunder harus berdasarkan adanya kesamaan, kepentingan, dan tujuan efisiensi usaha bagi koperasi sejenis ataupun berbagai jenis dan tingkatan yang akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan anggota koperasi primer. Nah, karena itu pendirian koperasi sekunder harus bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta mengembangkan kemampuan koperasi primer dalam menjalankan peran dan fungsinya, sehingga pada dasarnya pendirian koperasi sekunder bersifat subidentitas terhadap koperasi primer itu sendiri. Nah, materi selanjutnya yaitu perjenjangan koperasi. Koperasi itu terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama primer, yang kedua pusat, yang ketiga gabungan, dan yang paling tinggi yaitu koperasi induk. Nah, koperasi primer yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari minimal 20 orang.
Nah, kemudian yang kedua yaitu koperasi pusat, yang mana koperasi pusat merupakan gabungan dari minimal 5 koperasi. Kemudian yang ketiga adalah koperasi gabungan, yaitu kumpulan koperasi dengan minimal 3 koperasi pusat. Dan yang keempat adalah koperasi induk, yaitu gabungan minimal 3 koperasi gabungan berbadan hukum dan berkedudukan ibu kota negara. Nah, jadi tingkatannya dari primer, kemudian pusat, kemudian gabungan, dan yang paling tinggi yaitu koperasi induk. Nah, di koperasi ini ada sistem yang dipakai, ada di dalam perjanjian koperasi ini memiliki dua cara sistem gitu. Ada yang pertama federasi, yang kedua yaitu sentralisasi. Nah, apa kelebihan dan kebaikan dari sistem federasi ini? Yaitu adalah bahwa kekuasaan, pengawasan, kepentingan, serta tanggung jawab tetap di tangan koperasi primer atau koperasi lokal kalau di Amerika Serikat. Nah, yang kedua yaitu karena federasi itu dibangun dari bawah, maka peranan dari koperasi primer yang mandiri itu tetap diakui. Kemudian yang ketiga, hubungan antar anggota relatif lebih mudah diadakan dan dipertahankan baik melalui koperasi primer yang telah mapan maupun melalui federasi koperasi yang bersangkutan atau koperasi sekunder. Yang keempat, pendanaan bagi usaha koperasi dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui simpanan-simpanan dan simpanan wajib dan koperasi-koperasi primer, atau seperti di Amerika Serikat dapat dilakukan melalui penjualan saham pada koperasi lokal. Nah, kelebihan-kelebihan terdapat dalam sistem federasi sebaliknya merupakan kekurangan dari sistem sentralisasi pada perjanjian koperasi ini. Nah, kelebihan-kelebihan yang ada pada sistem sentralisasi pada perjanjian koperasi yaitu dapat diorganisir dalam waktu yang relatif singkat, kemudian sangat bermanfaat dalam kasus di mana pengawasan yang ketat sangat dibutuhkan, kemudian menjamin pengurangan atau penurunan biaya. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.